Setelah ditunda 2 tahun, apakah film KKN Desa Penari sesuai ekspektasi? Selamat malam semuanya, kembali lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gua Faris. Gue Bimo. Gua Fedrian. Oh iya, gantung aja. Ada siapa lagi mah? Oh iya aja lupa. Kayaknya susah ya. Udah template anjir. Udah template jadi susah. Padahal udah merasa bener tuh. Udah merasa bener ya? Jadi gue udah ngeliatin dulu kan bibir lu kan kayak, oh nih mau ngomong nih. Oke, gue nahan nih. Gantung. Goblok. Oke, sebelum masuk kita akan ngebahas film KKN Desa Penari seperti apa reviewnya dari kita Opini Tengah Malam yang baru aja nonton. Betul. Gue mau informasiin dulu ke pendengar semua ya yang ada di Noise. Kita Opini Tengah Malam punya short movie, bro. Yoi bro. Yoi. Tolong mention Joko Anwar ya. Suruh Anjir. review. Jadi malu. Ya, dan short movie kita udah keluar di YouTube-nya Opini Tengah Malam ya. Gitu, Iya, kalian bisa cari aja judulnya Sebelum Terlambat. Gila, Ntar yang ini nongol apa lagi? Hah? Kalau dicari sebelum. enggak dong. Enggak. Pokoknya Opini Tengah Malam Sebelum Terlambat itu short movie-nya Opini Tengah Malam. Kita tayang di YouTube. Itu genrenya psychological thriller ya. Iya. Dan cocok banget nih untuk kita yang baru aja merayakan lebaran. Jadi minal aizin wal faizin ya buat kalian semua para pendengar. Mohon maaf lahir dan batin. Dan ini ceritanya tuh tentang seorang anak yang sibuk banget kerja sampai ngelupain orang terdekat dan orang tersayangnya, yaitu ibunya sendiri. Gitu. Jadi terkadang orang tua tuh bukan hanya butuh materi, tapi dia butuh waktu dari anaknya. Yoi benar bro. Gitu. Dan ini akan dikemas time looping ya. Lu bayangin Opini Tengah Malam buat film time looping. Wah, Iya. Christopher Nolan lah pokoknya. Ya, kalian nonton, kalian review, dan kita pengen tahu banget opini kalian tuh seperti apa ya. Kita Iya. open banget kok. Dan mungkin yang buat pengen tahu detailnya, terus gimana proses pembuatannya, bisa baca di websitenya Opini Tengah Malam. www.opinitengahmalam.com gitu. Oke, kita akan membahas KKN Desa Penari ya, yang udah ditunda 2 tahun ya, lama banget karena pandemi. Dan penjualan tiketnya nih ya, presale itu menyentuh 100.000 ternyata. Iya, Banyak diperkirakan segitu 100.000. Tapi gue yakin sih tadi aja full banget. Iya rame. Tapi Benar. tadi gue baru dapat info lagi ya, sampai sore ini disebut penontonnya udah nyampe 200.000 katanya. Percaya sih gue sih. Iya. Karena treatnya juga dulu kan buset booming banget dah. Iya, Diomongin bener. di mana-mana. Dan ini bisa disebut salah satu film termahal horor. Apa menjadi pertama ya? Gue nggak tahu, tapi dibilang disebut-sebut sih film termahal horor. Gue nggak tahu sih budget film horor Indonesia pada umumnya berapa sih. Tapi Cuma yang pasti si KKN ini budgetnya 15 miliar bro. Buset. Lumayan ya. gue 15 sih, miliar. Iya. Padahal Oh. nggak ada yang dihancurin ya. tapi Ya ininya mungkin Fed. dia kan membangun desanya kali ya. Iya. Oh, ngebangun sendiri. Kali ya, nggak tahu juga Nggak tahu gue. sih. Cuma desain produksinya, desanya sih mantep sih. Iya. Mantep banget sih. Benar. Cukup menggambarkan ya. Gitu. Mm-mm. Dan yes, menarik. Kita menurut lu gimana untuk for the first time nonton KKN Desa Penari yang kita udah baca treatnya, apakah sesuai ekspektasi lu? Kalau gue, kenapa ya, ekspektasi gue emang nggak tinggi-tinggi banget sih sebelum nonton. Jadi menurut gue masih sedikit, apa ya, di atas ekspektasi mungkin sedikit sih. Karena ekspektasi gue nggak tinggi, emang pas nonton ya Gitu aja ya. nggak mengharapkan apa-apa sih. Cuma yang gue harapkan ya apa yang gue baca gitu, udah gitu aja. Iya, sama-sama. Gue juga setelah nonton film tersebut tuh gue sebenarnya lumayan, Bim. Karena kenapa ya? Uncut. Bukan angkat. Angkat juga cuma apanya Gitu yang doang. diangkat anjir. Goblok. Karena lu baca tweetnya tuh udah lama. Bener Jadi gak? agak lupa kan. Nah, udah lupa nonton film tersebut jadi diingetin kembali. Iya. Udah gitu aja. Kalau gue baca tweetnya kemarin nih, gue nonton filmnya sekarang, udah pasti gue marah-marah sih. Lo. Iyalah. Karena gue baca tweetnya tuh mencekam banget, bro. Yes. Sumpah. Bener-bener. Gue setuju. Di sini nggak ada mencekam-mencekamnya, flat aja dari awal sampai akhir. Lu jadi kayak cuma nginget kayak reminder aja ya. Iya kayak oh nih scene ini nih, pas Iya. dia lagi di sini nih, Iya. kayak gitu-gitu aja udah. Setuju. Ya, tapi cukup akurat sih. Iya Ini, ya. Apa penggambarannya sama jalan ceritanya cukup akurat sih sama yang di thread Twitternya Simple Man. Yes. Mungkin
Itu menjadi salah satu menurut gue ya rada kesalahan juga sih. Lu terlalu plek-plekan sama Simple Man yang akhirnya ngebuat banyak hal yang kemis. Nanti kita akan review lah. Iya. Menurut gue ya pribadi ya gitu. Oke, langsung aja kalau kayak gitu kita masuk ke background film KKN Desa Penari. Langsung aja pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Oke, kita akan masuk ke background film dan fakta. Nah, film ini disutradarai oleh Awi Suryadi. Penulisnya, screenplay untuk filmnya, yang nulis untuk film ini si Lele Laila. Tapi ceritanya itu berdasarkan Simple Man sama Gerald Mamahit. Anjay, Simple Man siapa sih namanya? Gak ada rahasia bro. Aduh, males nih be. Rahasia anjing. Nah, cast-nya ada Tisa Biani, Adinda Thomas, Agnini Hak, dan Ahmad Megantara, Calvin Jeremy, sama Fajar Nugraha. Nah, ini sedikit sinopsisnya, yaitu tentang sekelompok mahasiswa yang menjalani KKN di sebuah desa yang namanya dirahasiakan. Dan ternyata di desa tersebut ada sosok jin penari yang menguasai daerah itu. Nah, penari tersebut mengincar salah satu dari mahasiswa untuk dijadikan penari di alam gaib. Gila, mantap nih. Premisnya sih seru sih. Iya sih, dan ada apa ya? Ada konsekuensinya gitu yang serunya sih menurut gue. Kayak dia berbuat sesuatu yang tidak seharusnya dan ada konsekuensinya gitu. Ada nilainya lah itu ya. Iya. Intinya lu nggak boleh sembarangan lah, apalagi di tempat orang gitu loh. Gitu. Ini mantap sih, gue suka sih sama premisnya. Nah, menariknya lagi ternyata dirilis 2 versi anjir. Ini menurut gue sebenarnya agak aneh sih. Aneh. Kalau di kayak kita lihat film bioskop gitu aneh ya. Rilis 2 versi tuh aneh. Maksudnya kan biasa kalau film itu rilis uncut tuh biasanya di Blu-ray atau di digital streaming. Itu ada tuh director's cut atau uncut. Nah, ini cut sama uncut versinya. Menurut gue agak aneh. Cuma pas di riset lebih lanjut ternyata masuk akal juga sih anjir. Kenapa? Alasannya si produsernya. Jadi si produsernya bilang katanya apa ya? Pokoknya dia pengen semua umur bisa nonton sebenarnya sih. Iya. Jadi yang versi cut itu anak kecil boleh ikutan nonton. Kadang kan kalau dia ngerilis yang uncut doang, penontonnya lebih dikit. Iya. Jadi sebenarnya dia bisa meraup lebih banyak penonton sih. Gitu. Kena di apa? Rating kali ya? Iya benar. Karena kan kalau yang uncut bocah nggak boleh beli tiket. Iya. 17 plus. Mungkin juga karena pas rilisnya kan lebaran kan, Riz. Jadi kan lagi pada libur. Iya benar. Tapi ya uncutnya juga ya mengecewakan. Ya tapi anak ya kecil juga nggak bisa sih. Tetap nggak bisa anak kecil. Dan juga kata dia ini sih, dia kayak apa ya? Mengira-ngira kalau si adegan tapak tilas itu di cut bener-bener di cut, kita sebagai penonton yang baca threadnya itu bakal kecewa kata dia gitu sih. Dan bener sih masuk akal. Pasti kecewa anjir karena itu kan plot pentingnya ya. Iya, penting. Itu plot twistnya itu harus ada di situ. Maksudnya kalau nonton yang cut, gue nggak tahu sih nih karena belum nonton yang cut. Gimana tuh ceritanya kebayang gue. Iya, gimana ceritanya si karakter Bima sama Ayu itu jadi begitu. Kalau misalkan adegan terlarangnya itu dihilangin. Iya sih. Paling patah ya, cut patah ya. Iya, cuma kayak yang kalau kita yang nonton cut gitu, yang adegan cut gitu pasti kayak ini kenapa nih kok orang tiba-tiba nggak bisa gerak gitu, nganga gitu. Bener. Kalau mereka ngapa-ngapain gitu kan. Dosanya apa nih? Gitu iya. Kan. Nah, kita akan masuk ke review non spoiler ya. Mungkin review non spoilernya nggak begitu banyak karena gue yakin kalian semua udah baca treatnya juga ya. Dan langsung ke spoilernya nanti. Tapi gue pengen tahu dulu mungkin dari plot dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau dari gue tadi gue sempat mention ya, rasa kekecewaan gue lebih ke alur ceritanya karena terlalu plek-plekan aja sama threadnya. Iya. Gitu. Karena kan maksud gue sebuah film itu pasti beda dong sama thread gitu atau cerita gitu. Pasti harus ada yang lo kembangin lagi dan lain sebagainya gitu. Jadinya menurut gue karena efeknya rada plek-plekan, emang menggambarkan banget sih sama threadnya. Cuma sebagai orang yang gak baca threadnya gitu atau orang yang lupa gitu, lu nonton tiba-tiba tuh feel-nya tuh jadi rada kurang dapet gitu. Khususnya jadi sih kemana-mana. Khususnya tuh kayak apa ya, karakternya tuh antar chemistry-nya tuh rada kurang ada sih. Background karakternya itu rada kurang kena. Kayak gitu sih kalau dari gua. Tapi kok dari lu gimana? Pengembangan karakternya juga menurut gua kagak ada sih dari awal sampai akhir ya gitu-gitu aja. Malah gua sampai sempat kebingungan tuh kayak ini karakternya namanya siapa ya? Kagak dikenalin anjir. Jadi gua harus kayak ngingetin tadi ini disebut sama si bapak ini siapa namanya ya? Oh, Anton. Satu lagi Wahyu. Oh iya, ini nggak dikenalin tuh dari awal sampai akhir. Iya, dan namanya jarang disebut kan di awal-awal. Iya. Terus kalau nyebut juga
Yuk. Nah, apa ya anjir? Yuk. Tapi kalau dari lu gimana, Riz? Kalau gue sih plot ceritanya ya. Hmm. Kalau plot ceritanya gue sebenarnya nggak ada masalah sih. Karena kan kalau masalah plot cerita apalagi adaptasi itu emang nggak banyak diubah gitu harusnya kan. Maksudnya kalau Harry Potter dari buku habis itu lu ubah di film kan ngamuk juga anjir fansnya pasti. Cuma menurut gue sih karakternya sih yang emang harus diubah gitu. Karena si Anton udah di thread gak ada gunanya. Di film juga gak ada gunanya. Gue baru mau ngomong, sejujurnya gue suka loh sama karakter Anton. Kocak dah. Gue suka sama ininya dia loh. Lebih apa kalau misalnya mau ngejokes lebih dapat dibanding si Wahyu, rada annoying kalau menurut gue Wahyu. Iya. Tapi Anton gak berguna. Gitu loh maksud gue. Karena kalau waktu kita baca thread dulu ya, pas di komen-komen itu banyak Anton ngapain sih kayak gitu-gitu, karena dia nongolnya kayak cuma dikit doang gitu, kasihan sih. Iya. Kayak menurut gue harusnya pas lu bikin film lu kulik lagi gitu karakter si Antonnya, maksudnya jadi kayak Tambahin lah dia ya. di situ karena dia di situ aja di kejadian nyatanya. Iya. Ya tapi untuk karakter ya so far gue nggak terlalu banyak masalah sih gitu. Mungkin kalau bahas horor kita nggak lepas dari ini kali ya, jump scare ya. Iya. Gitu. Dan kalau menurut gue jump scare-nya biasa aja, nggak begitu mengena karena mungkin nggak di build up dengan ini kali ya, dengan baik gitu. Karena gue kerasanya film ini tuh pengen ngasih setiap menitnya itu harus ada elemen horornya gitu. Terlalu cepat dan akhirnya ya udah gitu. Gue nggak nutup mata loh sama sekali. Sama, gue juga enggak. Jump scare-nya menurut gue kagak ada. Karena menurut gue masalah yang paling fatal di sini nih, malamnya dibuat kayak biasa aja. Biasanya kalau film horor lu pasti kan kalau tiap malam pasti udah deg-degan kan. Tapi ini udah kayak biasa aja. Iya, Malamnya kayak udah kayak di Jakarta aja itu mah. Tapi menurut gue lumayan sih jump scare-nya yang pas di pertama tuh apa ya? Di kamar mandi. Menurut gue jump scare-nya nggak begitu murahan juga sih. Nggak murahan, tapi Iya, nggak kena aja gue. Kayak antisipasinya lumayan banyak gitu. Maksudnya kayak bagian ada yang udah di build up tapi ternyata nggak ada. Jadi kita kayak menebak-nebak nih jump scare-nya mau keluar apa enggak nih, dan lumayan sih gue, lumayan berhasil. Mungkin karena yang di kamar mandi kali ya. Eksekusinya aja. Mungkin kan kalau jump scare ya perlu disertai dengan kayak setannya serem, ya kan? Ya mungkin. Ya itu iya, kan bener. pas ditongolin cewek cantik Iya, sih. bener, cantik. Badara Uhinya. Jadi cantik nih. Habis kayak- itu selaginya Gondoruo biasa aja sih. Genderuwonya masalahnya ini sih, gue demen sama genderuwonya tuh sebenarnya tuh. Kayak sosoknya gede banget kan, bener-bener kayak monster. Cuma mukanya nggak diliatin anjir, digelapin terus, cuma matanya di merahin sama sedikit gigi taringnya yang kelihatan. Padahal keren tuh. Iya, tapi Iya. kalau visual gue sih cukup bagus sih, gue suka sih sama visualnya. Iya, Dan set. visualnya salah satu yang gue suka sih Bim, karena menggambarkan banget gitu latarnya kan. Kalau lu baca di thread itu bener-bener kayak desa banget lah, terpencil Iya. di hutan gitu. Iya. Tapi setnya juga membantu sih itu Wah menurut gue. gila, setnya mantep sih. Selain sinematografi yang paling ngebantu bikin apa ya, imajinasi kita balik ke thread itu kayaknya setnya sih menurut gue. Iya. Karena yang gue bayangin tempat mandinya itu loh, yang digubuk di tapak tilas itu, anjir bener-bener mirip imajinasi gue pas baca anjir. Kayak kolamnya sama Kotak ya? tempat. Iya, gue juga kotak sih. Gila dah. Keren tuh. Mantep anjir. Gue tadi sempat sedikit ngeliat teaser reviewnya Cinecrip ya. Si Widya mandi katanya pakai gayung. Nyiram-nyiram mulu, itu berapa kali nyiram katanya. Tapi nggak sabunan aja. Iya. Goblok juga sih, gue baru ingat. Iya lagi gampret pas gue nonton. Dia kan nyiram-nyiram mulu ya. Udah tahu denger mah cepet ke sabunan biar cepet kelar ya. Ini nyiram-nyiram terus aja, ngabisin air. Udah tau di situ air susah. Aji. Udah ngakak. Oke lah kalau gitu mungkin kita masuk ke review spoiler aja kali ya. Yoi. Oke Fat, skornya berapa Fat untuk film KKN di Desa Penari? Gua kasih 6 lah, lumayan lah. Gue 5/10. Gue 7 lah. Oke, kita beda-beda nih. Lumayan cukup rada jauh nih ya. Yoi. Gitu ya, rada jelek, sedang dan lumayan gitu. Oke lah kalau gitu masuk aja ke review spoiler. Oke bro, review spoiler seperti biasa, langsung aja scene memorable atau scene terseram gitu. Dan kalau memorable scene ya dari gua itu mungkin kamar mandi sih, cukup serem tuh. Iya. Bilik. Yang pertama kali ya. Iya, bilik Iya. cukup serem sih itu gua. Itu gue juga pertama kali pas scene itu mulai juga, anjir nih kayaknya yang paling serem nih. Karena build up-nya lumayan sih menurut gue sih. Nah itu build up mantep tuh. Kita bener-bener gak bisa nebak gitu jam sekarang kapan, soalnya ada beberapa part kayak sebenarnya udah tahu kan yang pas dia ngintip tuh pasti bakal ada orang nongol gitu di depan mukanya.
Cuma kayak beberapa kali dia ngintip tapi nggak ada, terus ngintip lagi nggak ada lagi, kayak aduh mana nih jump scare-nya, terus tiba-tiba pas kita nggak expect tiba-tiba nongol tuh mukanya Badarohi. Itu lumayan sih. Iya, itu poin plus juga sih sebenarnya, Riz. Karena kalau dari treat tuh itu setahu gue 2 point of view jadi satu tuh di film tersebut. Iya. Ya kan? Dan itu menurut gue bisa dieksekusi dengan baik sih. Iya, jadi nggak kebingungan aja. Dan untuk apa? Mempersingkat durasi juga kan, jadi efektif. Mantap sih. Gue suka itu, memorable banget lah buat gue karena musiknya juga cukup mendukung, bro. Tiba-tiba lu bayangin di kamar mandi ada orang nyinden di dalam masalahnya. Gitu, dan pas si Nur keluar di dalam lagi ada lagi. Itu kan kayak anjing, ini gue kalau dia mandi mah gue udah mending gak usah mandi, gue kayak Nur. Udah gitu Nurnya gak ngasih tahu lagi pas keluar. Iya, itu sih yang anjing sih. Kalau lu kayak gitu, Fet, anjing lo semua gue. Pasti langsung Fet balik dulu, Fet balik dulu. Iyalah. Ntar gue ceritain. Iya anjir. Gak kayaknya tuh kesalahan dari awal dah. Kagak ada komunikasi ngasih taunya dah. Iya sih. Di desanya gitu. Oh, makanya kan. Si Nur, iya. Si apa siapa namanya? Pak siapa tuh? Prabu. Iya, Pak Prabu harus ngasih tahu kan. Iya. Kayak kalian gak boleh kesini karena ada jin ini. Kan itu orang jadi takut ya. Gak mau langgar. Oke, terus apa lagi nih mau kita bahas di spoiler ya gitu mungkin. Yang hajatan menurut gue sih Kenapa? menarik. Yang pas si mereka motornya udah bener kan. Terus pada langsung berhenti. Narinya terus ngeliatin semua. Keren. Iya. Itu serem tuh. Itu serem. Gue cukup ngeri itu di situ. Dan juga filmnya menariknya ini juga sih, kayak membahas salah satu sifat manusia juga kan sebenarnya, nafsu. Ya, nafsu. Si siapa tuh Bima sama Ayu juga. Iya, tapi nggak tahu ya, di treat gue lebih merasakan nafsunya si Bima sih, atau dan Ayu gitu. Iya, Bima di sini emang sedikit kurang sih menurut gue juga. Salah satu karakter yang kurang, kayak diem doang aja. Gak di develop kan. Iya. Karena menurut gue kalau dari film ya, kita ngomongin film, dari semua karakter yang menurut gue seharusnya dan benar-benar menerima konsekuensinya tuh si Wahyu anjir. Dia yang lebih nyeleneh maksud gue dari awal. Kalau Bima kan kayaknya kalem-kalem aja kan gitu, tiba-tiba aja muncul kayak buat di plot twist gitu. Kayak Wahyu udah ngatain lah dari awal, nih buat manggil setan ya atau apalah gitu. Terus dari sesajen dan lain sebagainya, banyak lah si Wahyu. Kayak nih orang nih yang harusnya kena konsekuensinya itu lu nih gitu. Cuma sayangnya Bima yang having sex kan. Iya, tapi mungkin karena dia bukan geti anget kali ya. Tadi kan sempat dibahas tuh. Kalau orang geti anget lebih gampang diikutin kan. Ya sebenarnya ada reasonnya juga sih kan yang ditampakin. Kalau si Widya kan karena emang darahnya manis katanya. Darah panas deh ya, darah panas. Terus kalau si Nur karena emang dia peka, dilindungin dan bisa ngelihat juga kan, dia sering ditampakin. Kalau Bima sama Ayu ya karena tadi itu, karena seks dan dijerat sama Badarohinya. Ya duanya itu si Anton kan sama si itu nggak ada apa-apaan dia. Tapi gue pengen nanya dah, apa? Si Ayu sama si Bima having sex tuh di tapak tilas tersebut kan? Iya. Baru ditampilin ya sama Badarohi ya? Atau si Ayu pakai selendang dulu buat ngegoda si Bima? Pakai selendang buat ngegoda Bima. Oh, soalnya kan ada scene kan yang pas dia siapa tuh diulang kan ya? Adegan cutscene-nya kan? Terus kan ada dia sama ular tuh. Iya. Nah berarti itu ularnya apa tuh? Nggak tahu. Mungkin Bima ngeliatnya ular itu kali. Nggak tahu juga. Atau nggak cuma kiasan kali? Ya mungkin ya. Nggak tahu gue ya. Masa having sex sama ular aja? Iya. Tadi gue juga mikir gitu. Masa dia having sex sama ular, tapi sedangkan Nur ngeliat dua orang itu keluar kan? Iya. Cuma kenapa digambarkan si sama Bima ular? kali sama ular kali, nggak tahu gue juga, Fet. Atau mungkin ularnya melambangkan Badarohi, jadi si Bimanya sama Badarohi maksudnya. Dia ngeliatnya sama Badarohi gitu, bukan Ayu. Seksin bro, biasa aja ya, ciuman doang sebenernya ya. Iya itu mah cuma bukan seksin kayaknya dah. Ekspektasinya karena udah baca threadnya jadi pengen lihat ininya adegan. Tapi lu ini gak apa ekspektasi lu kan Badarohinya jadi ular kan? Sesuai gak tuh kayak gitu? Oh iya yang jadi ular itu ya? Iya cuma keluar satu kali aja tuh. Keren, satu anjir, kali. Itu tadi gue pengen bahas juga tuh, anjir kenapa nongol cuma sekali ya? Iya. Padahal make upnya mantep banget anjir. Suka tuh ada sisiknya. Ada kelihatan ya? Buntutnya juga Iya ada buntutnya di belakang. Terus bibirnya gitu kayak ular, matanya anjir keren banget dah. Itu keren sih. Sayang banget sih cuma nongol sekali itu doang. Tapi mungkin karena emang itu wujudnya juga berubah ya, jadi badannya jadi ular gitu, susah kali ya. Mungkin kalau mukanya doang bakal diliatin lagi, cuma sayang sih. Padahal keren banget itu make upnya anjir. Sejujurnya udah meremehkan anjir. Kenapa? Pas di announce pertama kali nih, yang 2019 itu kan,
Yunus bakal dibuat film KKN. Anjir nih mah ngikutin hype doang anjing gara-gara viral. Oh, nyari cuan doang ya? Iya, gua ekspektasi bakal jelek banget. Ternyata ya lumayan. Gak sejelek yang gue kira dan gue remehkan. Oke lah, segitu aja ya mungkin ya review KKN Desa Penari gitu. Jadi kalian buat yang udah nonton bisa langsung komen aja di kolom komentar. Oke lah, segitu aja dari podcast Opini Tengah Malam hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.